Yo, kembali lagi bersama saya Fauzan yang akan terus membawa Anda jalan-jalan, berbincang-bincang dan belajar tentang kopi. Di mana lagi kalau bukan di channel Balik Kopi. Buat teman-teman semua, apa kabar Bor? Lama nggak upload nih. Mungkin kalian akan bertanya-tanya kenapa gue pakai ini ya, kenapa pakai masker ya? Karena berhubung dengan maraknya kasus virus corona, kita para barista diperkenankan untuk mematuhi aturan dengan memakai masker ini untuk mencegah penularan ya, sebenarnya mencegah penularan karena ini kasusnya sangat gawat, darurat lah ya. Kalian nggak bisa nongkrong lagi ke coffee shop dan kita juga sebagai barista akan mendapatkan dampaknya. Toko jadi sepi Bor, serius ya. Tapi GoSend masih bisa lah, itu solusi buat kalian. GoSend atau GoFood atau GrabFood, apapun lah, apapun, banyak solusinya. Jadi jangan takut kalian tidak bisa ngopi hari ini karena ini kontennya adalah ngopi di rumah. Mungkin gue akan sekedar sedikit share atau sharing beberapa tips atau cara menyeduh. Kebetulan yang saya gunain di sini dan saya ingin sharing adalah alat metode manual brew yaitu V60. Nah, apa aja yang kalian butuhin? Pertama, kopi ya. Wanoja natural dari Arum Coffee Roastery ya kan? Alat-alatnya ada server, V60, scale ya. Scale nggak perlu mahal-mahal sih sebenarnya. Timbangan kue juga bisa. Yang penting lu harus punya waktu, timing ya, bisa pakai HP lah bisa. Terus sama air panas ya, kettle ya. Yang saya gunain di sini kettle elektrik. Tapi kalian juga di rumah bisa pakai kompor. Tapi harus pakai ini juga ya, kettle yang manual yang biasa. Untuk kopi yang saya gunakan itu totalnya 15 gram. 15 gram, nanti airnya ya kurang lebih 250. Oke, kita lanjut ke metode penyeduhannya. Step pertama, kalian harus menggiling kopinya. Nah, gilingan atau grind size yang saya gunakan itu di medium. Menurut gua nih, Wanoja natural berpotensi akan mengeluarkan banyak flavor. Jadi gue pribadi lebih suka kopi yang kayak akan flavor. Oke, kita langsung ke grind. Ini udah di flushing ya. Jadi kalian tuh sebelum memasukkan kopi atau menggiling kopi harusnya di flushing dulu biar aromanya nggak tercampur. Aromanya tidak tercampur pada kopi-kopi sebelumnya. Ya kalau sebelumnya digiling Wanoja natural juga. Nah, kalau enggak kan takutnya kecampur, sayang. Terus yang paling penting lagi, lupa gue sebutin tadi, yaitu paper filter ya. Biasa nih teknik yang saya pakai, gue tuh selalu melipat ujungnya gini. Tapi ada beberapa yang nggak dilipat sih. Cuman kenapa gue dilipat? Ya karena menurut gue ya, alirannya akan menjadi lebih tertata. Setelah itu di flushing, papernya di flushing. Kalau nggak di flushing nanti bau kertas. Tapi ada juga beberapa paper filter yang emang nggak perlu di flushing. Cuman ya mau apapun itu jenis papernya, menurut gue sih harus tetap di flushing. Itu. Nah, kopinya kita masukin. Setelah kita masukin, ini kita masuk ke step kedua ya, yaitu pouring. Kalau gue sih teknik pouringnya dibagi menjadi dua. Yang pertama blooming, yang kedua itu interval. Kalau misalnya tanpa ada blooming, impactnya biasanya tuh lebih enteng, lebih, ya menurut saya sih nggak kayak kopi. Nah makanya kenapa kalau di metode manual brew tuh blooming tuh penting dan paling menentukan. Nah terus tuangannya berapa? Nah kalau di teknik yang gue pakai, bloomingnya yang gue pakai ini 30 gram. Oke, coba dulu ya. Terus ada timingnya juga. Ini gue timing dulu ya.
Ini gue tuang 30 gram. Oke. Kalau gue sih nunggunya nggak lama-lama, cuman sekitar 35 detik. Karena semakin lama, semakin banyak gas atau aroma yang kebuang. Nanti pas hasilnya ketika timingnya terlalu lama, sayang, nggak terlalu aromatik nanti hasilnya. Biasanya sih gitu, karena gue udah beberapa kali riset atau mencoba perbandingan antara yang lama atau yang sebentar. Nah, idealnya sih kalau gue di 35. Nah, ini kita tuangan kedua atau puringan kedua masuk ke interval. Interval pertama gue sih makanya 100. Pakai 100. Ya kadang 100, kadang 120 atau 150. Semakin banyak atau semakin dikit itu biasanya akan berdampak balance atau tidak. Karena kalau misalnya semakin sedikit tuh semakin dominan. Ada yang dominan, entah itu asidnya, entah itu manisnya. Interval kedua ini gue tuang sekitar 80 gram. Gue makanya gram ya, bukan milik. Waktunya juga nggak lama, sekitar 10-15 detik. Takutnya kering ya. Gue sih udah pernah nyoba di berapa? 1 menit atau 50 detik. Itu gimana sih rasanya? Ternyata kering. Di kopi ini ya, balik lagi ke kopinya. Karena gue sebelumnya udah kalibrasi, sebelumnya udah nyobain cupping lah ya. Tuh, ternyata idealnya di situ. Masuk ke interval yang terakhir, gue cuma pakai 3 interval. Dengan hasil pouring atau hasil seduhan total airnya 250. Oke. Timingnya 2.30, gue angkat, selesai. Nggak ada lagi tuh. Jadi, nah sebelum diminum tuh di angin-anginin dulu. Cobain. Nah, gue seneng masih ada aromanya. Mau coba. Tapi sayangnya kita nggak bisa nongkrong di coffee shop ya. Jadi ini khusus tips atau trik atau sharing kita ya, teman-teman yang pengen nyeduh kopi di rumah. Jadi ini karena kita suasananya sangat urgent ya, dengan kasus virus corona ya. Sebisa mungkin menghindari keramaian atau perkumpulan orang yang banyak. Tapi menurut gue sih ngopi di rumah juga enak loh. Kita lebih bisa nikmatin suasana di rumah itu gimana. Yang tadinya sibuk kerja, yang tadinya sibuk di luar, kesana kesini, tapi pas ketika kita disuruh di rumah ya dan butuh kopi, ini cara yang paling tepat. Oke. Nah, penasaran kan rasanya kayak gimana? Kalau menurut gue ya, manis ya, balance ya, aromatik ya. Terus lebih spesifiknya kayak apa? Nah, kayak karamel sugar sih untuk manisnya ya. Kalau untuk acidnya atau fruitynya, rasanya itu nyabang. Karena gue masih bertahap juga sih, masih belajar untuk mensensori rasa-rasa buah ya. Cuman lebih tepatnya ini gue kayak ngerasain tropical fruit, buah-buahan yang ada di daerah tropis seperti jeruk, seperti apel, seperti nangka ya, sama floral sih. Kalau nggak percaya sama lidah saya, gue panggilin temen partner yang baru datang tadi ya. Nih, kenalin Bang Deta. Dia salah satu barista di Arum yang cukup berprestasi ya, karena dia beberapa kali menjuarai lomba atau kompetisi barista. Nah, doain nanti kalau
besok-besok ada kejuaraan nasional atau internasional juaranya. Oke? Bang, ini tadi gue nyeduh. Kopinya itu Wanoji natural. Ceritanya ini tadi gue sharing metode seduhnya, tips dan triknya. Terus sekarang gue pengen kasih lihat atau apa yang gue rasain lah dari hasil seduhan ini. Coba. Kalau dari gue pribadi di sini ngerasain flavornya lebih ke fruity, lebih ke nangka sih, manisnya nangka. Terus teksturnya itu seperti chamomile tea. Kalau udah ada yang pernah minum chamomile tea, teksturnya hampir sama seperti chamomile tea. Jadi bisa gue bilang untuk seduhan kali ini memang sangat nyaman untuk diminum. Nyaman hubungan kita. Hubungan kita, kamu dan dia, aku sama siapa? Tuh kan, bener ya? Jadi ada fruitynya, ada tehnya lebih spesifiknya chamomile ya. Tapi kalau gue sih tadi belum bisa ngeraba, cuman hampir ada hubungannya. Memang ada turunannya. Jadi floral itu teh, habis itu chamomile atau black tea atau Earl Grey. Dan yang paling penting tadi, kopi itu harus nyaman. Kalau nggak nyaman, nggak akan bisa dinikmatin, Bor. Oke, gitu aja tips dan trik. Thank you, Bang Etan. Oke, sama-sama. Selamat bekerja di sip sore. Gue habis dibalik. Sebenarnya sih kita kalau mendapatkan musibah ya alangkah baiknya mengambil hal-hal positifnya yang akan jadi pelajaran buat kita masing-masing. Oke, itu aja tips dan trik dari saya. Sampai ketemu lagi di channel Balik Kopi TV. Jangan lupa ngopi di rumah.